Warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita akan lanjutkan kembali belajar tentang Swift UI. Dan untuk materi hari ini kita akan belajar tentang shape yang ada di Swift UI. Walaupun kita tahu ada bawaan shape khusus yang ada di Swift UI, kita juga bisa membuat custom shape ya. Untuk hari ini kita akan belajar tentang shape bawaannya dulu di Swift UI. Oke, sebagai contoh, saya akan menambahkan sebuah shape-shape ya bawaan. Antara lain adalah si circle, ada rectangle ya, persegi, ada juga kapsul, ada ellipse ya, ada rounded rectangle dan sebagainya. Nah, sebagai contoh, saya akan membuat sebuah shape dulu, circle gitu ya, circle. Nah, seperti ini. Jadi kalau circle, shape circle ini secara default dia akan melakukan fill dengan warna hitam gitu ya. Jadi kalau kita misalkan pengen memberikan sebuah warna gitu, misalnya warna tertentu gitu ya, misalnya warnanya saya pengen berikan warna merah ya, jadi fill, warnanya saya berikan color dot, red gitu ya. Misalnya maka kita akan merubah fill-nya dengan warna merah. Lalu untuk bagaimana cara menambahkan stroke ketika ternyata udah memiliki sebuah fill gitu, kita bisa menggunakan yang namanya overlay ya. Jadi kita bisa tambahkan overlay. Caranya adalah seperti ini. Overlay ya. Overlay overlay ya. Jadi overlay-nya juga adalah bentuknya circle juga. Misalnya kalau rectangle ya rectangle juga. Circle gini, si circle-nya kemudian saya berikan stroke, warna stroke-nya adalah color dot green gitu dengan line width-nya, line width-nya misalnya 5 gitu ya, 5 poin. Kemudian saya berikan for ground color-nya adalah color dot red. Nice, ya. Jadi seperti ya teman-teman, misalnya kita pengen menambahkan sebuah stroke di sebuah shape ya. Jadi saya tambahkan stroke dan shape. Dan kalau misalnya kita hanya membutuhkan tanpa stroke, kita cukup menambahkan fill saja seperti ini. Tadi ya sudah saya jelaskan sebelumnya. Oke, shape. Nah, tanpa stroke ya. Apakah itu bisa berlaku di shape-shape lain? Bisa. Misalnya saya ganti misalnya adalah rectangle gitu ya. Rectangle ya, saya berikan warnanya jadi merah rectangle-nya. Nah, ini saya kasih padding ya. Saya kasih padding biar kita bisa melihat perseginya. Persegi panjang ya, teman-teman ya. Nah, ini sama ya, segi panjang. Dan kalau misalnya hanya stroke saja, stroke ya, stroke saja, maka yang terlihat adalah warna hitam saja seperti ini. Nah, misalnya stroke-nya saya ingin ganti dengan warna green ya, dengan line width-nya adalah 10 gitu ya, misalnya. Maka sekarang kita telah memiliki sebuah garis tepi yaitu stroke dengan warna hijau dengan ukuran width-nya adalah 10 gitu. Dan ini juga bisa berlaku untuk shape-shape bawaan lain, misalnya adalah kapsul gitu ya. Kapsul, kapsul. Nah, ini ada kapsul, ada ellipse ya, ellipse, apa ya, ellipse ya, ellipse atau eclipse, ellipse, oke, ellipse ya. Nah, ellipse, kemudian ada rounded rectangle gitu ya, dengan corner Corner radiusnya misalnya 30 poin dengan style adalah circular. Ya, seperti ini. Jadi kita ternyata bisa menambahkan stroke, fill gitu ataupun overlay tertentu gitu ya dengan settingan-settingan sudah kita buat gitu ya. Jadi itu adalah bawaan-bawaan shape-nya. Nah, sekarang kita
Yang paling sering dipakai itu adalah, ini ya teman-teman ya, ada yang paling sering digunakan adalah size ya, ada size, ada juga scale ya, sama offset ya. Misalnya sekarang secara original saya buat, rectangle-nya, sip, saya hapus dulu ya dari struknya, saya hapus. Misalnya secara default, rectangle rounded rectangle dengan corner corner radius 30, saya berikan si size-nya itu width-nya adalah, eee, 80 dan height-nya adalah 40 gitu ya, seperti ini. Oke oke. Jadi sekarang saya punya, width si rectangle-nya adalah 80 dan height-nya 40 ya, 40 poin seperti ini. Dia akan langsung masuk di pojok sebelah kiri atas ya. Oke, dia leading ya. Sekarang, saya berikan size ya, size-nya resize-nya dengan ukuran lebih kecil dari sini, misalnya resize saya besarkan misalnya jadi 300 dan 800 seperti ini. Sorry sorry sorry, 800 dan 400 seperti ini. Nah, dia akan otomatis membesar gitu ya. Nah, dia otomatis besar, tapi dia akan memotong gitu ya, misalnya jadi 300 saja dan, saya rubah jadi 400. Jadi seperti ini, dia akan, melakukan perubahan size. Lalu teman-teman, si shape ini bisa kita lakukan scale juga ya, misalnya scale 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 ya, scale sebanyak, 0,5 poin gitu ya. Lebih ngecil, secara 50% lebih kecil dari ukuran 300, sama 400 poin yang sudah kita atur dengan size gitu ya, dengan scale seperti ini. Lalu kita juga bisa membuat ancornya, cor. Cornya itu saya tambahkan dengan properti center, misalnya. Oke oke. Nah, misalnya kita ganti dengan jadi top gitu ya, top ya, top. Nah, dia akan naik ke atas, kalau misalnya ke bottom gitu, dia akan ke bawah gitu ya, tergantung dari ukuran default-nya gitu ya. Misalnya itu udah scale, udah, sama offset ya, misalnya scale-nya saya ganti dengan offset, jadi secara default ukuran default-nya misalnya ada di sini, saya akan geser gitu ya dengan offset gitu ya, offset, X-nya saya geser sebanyak, 50 poin dengan posisi Y sama dengan 0 saja. Dia akan menggeser ke sebelah kanan karena ini X ya, dan ini sumbu X dan ini adalah sumbu Y gitu ya. Nah, oke, sekarang ada beberapa fungsi-fungsi yang lebih, bagus lagi, yang lebih advance lagi, misalnya si offset ini saya ganti dengan rotation. Rotation-nya misalnya saya buat dengan angle dengan degrees itu sebanyak 30 derajat gitu ya. Oke, apa nih? Oke, berarti saya taruh di sini ya. Coba ya. Rotation, circular. Oke, saya coba hapus. Oke, saya coba ganti jangan ini, jangan tapi ellipse. Ellipse coba ya, ellipse, saya rotation degree, oh ini dia guys, salahnya ada di degrees-nya ya, muter seperti itu. Kalau ganti kita sip seperti ini, coba kita rounded rectangle-nya saya puter ya, seperti ini muter sebanyak 30 derajat. Oke, rotation sudah, ada offset sudah, tadi ada size, ada apalagi yang belum ya? Stroke sudah, kita fill sudah, trim, coba kita trim.
Kita trim dari posisi ke 0,1 ke 0,8 ya. Saya trim ya. Trim. Ini ya, kepotong dikit ya, tapi nggak kelihatan. Coba saya ganti, jangan ini, tapi ellipse saja. Ellipse. Sip. Ya, ini ke trim ya, kepotong gitu ya, teman-teman. Sudah sepertinya untuk defaultnya sudah ya. Sekarang kita akan belajar tentang sebuah bagaimana ketika kita akan mengaplikasikan shape tersebut pada sebuah gambar ya. Oke, silakan tambahkan sebuah gambar tertentu. Misalnya saya punya gambar dari potret ya, saya gambar ini aja. Ini saya punya gambarnya bebas ya. Nah, sekarang kita masukkan sebuah gambar ya dengan image, namanya adalah portrait 1 gitu ya, dot sizable ini, dan frame-nya, width-nya misalnya adalah 200 gitu ya, misalnya height-nya 100 gitu. Lalu spek contour ratio-nya adalah fill. Oke. Oke. Oke, kita tunggu sebentar, teman-teman. Oke, jadi saya salah ya, harusnya di sini dulu ya setelah resizable, taruh aspect content ratio, lalu sini. Oke, nah jadi seperti ini ya. Nah, tapi kan kita belum melakukan clip ya, jadi kita pengen melakukan clip secara clipnya berdasarkan shape tertentu. Misalnya saya pengen melakukan clip shape ya, clip shape. Nah, nama shape-nya apa? Misalnya shape-nya adalah circle, ini ya. Misalnya kita akan melakukan clip set dengan warna circle seperti ini ya. Oke, jadi dia akan memotong klipnya secara circle ya, lingkaran misalnya. Nah, kita juga bisa menggunakan klip yang lain misalnya dengan apa? Ellipse ya, ellipse seperti ini. Oke, dengan ellipse seperti ini ya, seperti ini. Coba kita buat rotation. Oke, rotationnya kita berikan angle tertentu, misalnya rotationnya itu dengan degree tertentu ya, angle misalnya degrees 30 gitu. Nah, dia akan melakukan clip shape dengan posisi diputar ya sebanyak 30 derajat gitu. Lalu kita juga bisa menambahkan misalnya pakai overlay ya, misalnya kita pakai overlay tertentu di sini, pakai overlay ya, sama ya, overlaynya juga pakai ellipse seperti ini ya. Nah, ellipse-nya overlay, kasih stroke ya, stroke ya. Jadi seperti itu, stroke, tapi saya berikan warna jangan hitam ya, tapi green misalnya, seperti itu. Oke. Line width-nya adalah 5 poin ya, teman-teman. Seperti ini, tapi dia karena belum memutar 30 derajat, berarti kita harus tambahkan ininya juga ya, rotation-nya pada si ellipse-nya ya, seperti ini. Mana? Oke. Stroke, tutup sini. Ini ya. Oke, mana? Ellipse dot overlay-nya mungkin ya di sini kali ya. Dua.
Oh, tidak bisa. Berarti kita coba di sini ya. Apa keterangan errornya adalah because content from protocol. Oke, salah ya. Oke, harusnya si overlay ellipse-nya ya saya coba ya rotation angle-nya misalnya 30. Oke, angle ya, Chris. Nice. Oh ya, ternyata begitu teman-teman. Cukup tricky juga ya. Jadi, aduh, dalam, dalam, dalam gitu ya kan. Oke. Jadi seperti itu teman-teman. Untuk menambahkan stroke, lalu di overlay, diputar lagi ya, cukup memusingkan. Tapi intinya seperti itu. Jadi kalau misalnya kalau hanya membuat warna saja, itu tinggal pakai fill saja. Tapi kalau pakai stroke, tapi ada warnanya, berarti tinggal menggunakan overlay ya teman-teman. Oke. Saya rasa cukup untuk belajar shape, bawaan dari Swift UI ya. Nanti kita akan belajar tentang custom shape di Swift UI. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di seri tutorial Swift UI berikutnya.